Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali sore ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Saya berdoa kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sekalian, menyertai kehidupan kita hari ini, bahkan pada kehidupan kita yang selanjutnya, besok hari, lusa, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pertengahan minggu sore ini, mari kita menyiapkan hati kita, memberikan waktu kita, di tengah-tengah kesibukan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, supaya firman Allah senantiasa menaungi kita, menyiapkan kita, memberkati kita, menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam perkenan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dan dengarkanlah pujian berikut ini sebagai pujian yang menghantar kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sore ini Engkau perkenankan kami, Engkau pimpin kami, untuk kami tiba di dalam waktu ini, untuk kami dapat bersama-sama memberi waktu hari ini, sore ini, untuk belajar bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Setiap firman yang akan kami dengarkan, kiranya meneguhkan kami, kiranya menguatkan kami, bahkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Sehingga mereka semua boleh dikuatkan, diteguhkan, untuk senantiasa hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami lebar-lebar, untuk Engkau berbicara melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan sore ini akan kita dasarkan dari pembacaan Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita sore ini. Tema firman Tuhan sore ini adalah hitunglah, hitunglah, hitunglah. Saudara, pernahkah saudara merasa di mana waktu begitu cepat berlalu, sehingga tidak terasa kita sudah melewati sekian waktu. Kita sudah melewati sekian hari, kita sudah melewati sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, tanpa terasa kita melihat perkembangan yang cepat dalam diri anak-anak kita. Atau mungkin saudara pernah juga, atau khususnya ibu-ibu mungkin merasa bahwa kok uang ini atau uang belanja saya kok cepat sekali habis atau cepat sekali terkuras. Seakan-akan uang itu tidak disadari terpakai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi-situasi seperti ini mungkin sebuah situasi yang sering kita rasakan atau mungkin pernah kita jumpai dalam diri kita. Baik itu dalam pengalaman tentang hari yang begitu cepat, atau seperti uang belanja yang begitu cepat habis, tidak terasa kok sudah habis, oh sudah sekian banyak habis, untuk apa ya? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa bisa situasi itu terjadi dalam diri kita? Mengapa kenyataan itu kemudian kita alami dalam diri kita? Nah, saudara, salah satu hal yang dapat kita pertimbangkan mengapa peristiwa atau pengalaman seperti itu muncul dalam diri kita, antara lain adalah karena mungkin kita sendiri tidak sungguh-sungguh memperhatikan perubahan-perubahan dari seluruh proses kejadian-kejadian yang kita lewati. Hari-hari demi hari itu mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya oleh karena kita terfokus pada satu hal atau dua hal atau sebuah hal, dan itu kemudian membuat kita seakan-akan tidak memperhatikan hal-hal lain dalam diri kita dan mungkin waktu yang kita lewati, saudara. Atau mungkin misalnya terkait dengan contoh uang belanja tadi, kita tidak memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kita. Ya kita membelanjakan, dan mungkin itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi karena kita
tidak memperhatikannya, kita tidak melakukan evaluasi perhitungan, sehingga kita merasa, loh kok cepat ya habis uang saya. Nah, saudara, kejadian-kejadian seperti itu pada akhirnya membuat banyak dalam diri kita, di mana kita mengalami kehilangan dalam tanda kutip sebuah kekayaan pemaknaan dalam diri kita. Misalnya terkait dengan waktu tadi. Ketidakmampuan kita untuk menyimak, untuk mengamati, untuk merefleksi setiap kejadian demi kejadian itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan perenungan dalam diri kita terkait dengan hari-hari yang kita lewati tadi. Sekian waktu yang sudah kita jalani. Kita melihat waktu itu ya berlalu begitu cepat, tanpa sebuah makna, gitu ya. Tanpa sebuah refleksi, tanpa sebuah renungan yang menghasilkan sebuah pembaruan dalam diri kita. Baik itu pembaruan dalam tindakan yang bersumber dari hasil perenungan tadi, atau pembaruan di dalam pikiran diri kita terkait juga dengan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini kita nampaknya juga melihat bahwa Musa sebagai penulis dari Mazmur 90 ini mungkin kurang lebih merasakan hal yang demikian ketika dia menaikkan doanya. Dan di dalam doanya itu kita membaca seakan-akan Musa melakukan sebuah refleksi diri, melakukan sebuah atau menaikkan sebuah doa yang berisi tentang pengakuan bahwa dia sudah melewati sekian banyak waktu, sekian banyak masa, sekian banyak hari tanpa melakukan sebuah perenungan atau refleksi tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Dia seakan-akan merasa bahwa hidup itu terlalu terburu-buru untuk dilewati. Waktu itu seakan terburu-buru berlari, dan akhirnya hidup itu hanya berjalan sebagai sebuah tindakan rutinitas yang melelahkan dan tak bermakna. Itulah yang kita temukan, saudara, di dalam bacaan ini. Musa di dalam doanya seakan-akan kemudian menaikkan sebuah doa yang berisi penyesalan sekaligus permohonan yang meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya kemampuan untuk dapat melakukan perenungan, melakukan refleksi yang pada akhirnya membuat dia dapat memaknai kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita sering dan sangat mungkin kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk melakukan refleksi yang membuat kita kehilangan waktu untuk melakukan pembaruan tindakan ataupun pikiran dalam diri kita, maka pertanyaan penting bagi kita terkait dengan apa yang kita baca tadi dan melalui renungan Musa ini adalah pertanyaan, lalu apa yang kemudian perlu untuk kita perhatikan? Apa yang kemudian perlu untuk kita buat agar kehidupan kita ini tidak berjalan di dalam sebuah kenyataan kehidupan yang seakan-akan dikatakan berlari dengan terburu-buru tadi. Hanya sebuah rutinitas yang melelahkan. Hanya sebuah kesibukan untuk mengantisipasi kehidupan tanpa makna. Tanpa kita menyadari mengapa saya melakukannya, untuk apa saya melakukannya, dan apa yang harusnya saya nikmati, apa yang harusnya saya rasakan dalam diri saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting yang kemudian kita tangkap dari doa Musa ini terkait dengan bagaimana membangun sebuah kehidupan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih menolong kita untuk menghasilkan sebuah energi yang positif bagi kehidupan kita. Khususnya hidup kita yang hari-hari ini di tengah-tengah berbagai pergumulan ini. Maka ayat yang kita baca ini
mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang berhikmat. Ya. Hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, inilah yang didoakan oleh Musa untuk ia miliki. Dan dia percaya bahwa hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat ini, yang akan membuat dia dapat menjalani hidup ini lebih berarti, lebih bermakna, lebih tertuju, lebih terarah, lebih memberi dampak yang baik, lebih menghadirkan energi-energi positif dalam diri kita. Tentu saudara, di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini, siapapun orangnya, kita membutuhkan hal-hal seperti ini. Ketika kita kehilangan makna, ketika kita lelah dengan rutinitas kita, mengantisipasi hidup dengan kesibukan, sehingga hari itu berlari saja dengan terburu-buru, kita bisa kehilangan arah, kita bisa kehilangan tujuan, bahkan kita sendiri bisa merasa lelah di dalam menjalani hari-hari ini. Nah, saudara, doa Musa ini mengingatkan pentingnya hati yang bijaksana, hati yang berhikmat. Kembali lebih dalam, mempertanyakan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hati yang bijaksana atau hati yang berhikmat ini. Saudara, kata bijaksana yang kemudian di dalam teks Ibrani ini disebut dengan hokmah, sebenarnya adalah hati yang memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mengerti apa yang baik, apa yang buruk, hati yang kemudian mampu memiliki sebuah pemahaman tentang apa yang bermakna, apa yang tidak bermakna, apa yang baik bagi kehidupan, apa yang tidak baik bagi kehidupan. Di dalam Alkitab, saudara, kata hokmah sendiri, yang kemudian diterjemahkan dengan kata bijaksana, khususnya di dalam kitab Amsal dan Pengkhotbah itu, digambarkan dalam berbagai cara untuk menunjukkan kualitas bijaksana, kualitas hikmat yang ada di dalam hati itu, yang dapat menolong orang kemudian dapat mengembangkan hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan energi yang positif tadi. Misalnya di dalam Amsal 8 ayat 11 dikatakan bahwa hikmah itu atau hikmat atau kebijaksanaan itu digambarkan seperti permata, berharga lebih dari permata. Itu artinya bahwa hati yang bijaksana adalah hati yang memiliki nilai lebih daripada permata. Mungkin kaum wanita yang mengerti apa artinya permata bisa kemudian memberikan sebuah nilai tentang arti bijaksana ketika dia juga mengerti betapa berharga dan bernilainya permata itu. Amsal 8 ayat 11 katakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang dari sana itu terpancar kehidupan. Itu menunjukkan bahwa hati itu adalah sumber dari hikmat itu. Ya. Dan itu lebih dari permata. Lebih dari yang diinginkan orang. Dalam Amsal 3 ayat 13, hikmat itu digambarkan demikian, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hikmat itu dibandingkan dengan kepandaian. Kalau tadi lebih berharga dari permata, lebih berharga dari apa yang diinginkan orang, dalam pasal 3 ayat 13, Amsal dikatakan dia dibandingkan dengan sebuah nilai kepandaian. Di dalam Amsal 16 ayat 16, hikmat itu digambarkan seperti orang yang memperoleh atau jauh melebihi dari orang yang memperoleh emas. Sekali lagi, saudara, kata hikmat ini diperbandingkan dengan barang-barang berharga. Dan jauh daripada itu, jauh dari emas, lebih berharga daripada permata, dan sebagainya. Bahkan di dalam Amsal 8 ayat yang ke-35 dikatakan demikian, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Aku di sini adalah hikmat. Siapa yang mendapatkan hikmat, dia mendapatkan hidup. Nah, dalam Amsal 8 ayat 35, hikmat itu digambarkan sebagai sebuah hidup. Dan itu diperkenan oleh Allah.
Dan satu lagi di dalam Pengkhotbah 9 ayat 18, hikmat itu digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik daripada alat-alat perang. Ya. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Satu orang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik, tetapi hikmat jauh lebih berharga daripada alat perang yang dapat menghasilkan korban. Saudara, dari gambaran ini, hokmah yang kemudian diterjemahkan menjadi bijaksana, yang dihubungkan dengan hati tadi itu, ternyata adalah sebuah nilai yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting, mengandung nilai kehidupan, berharga, dan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi melalui doa Musa, yang diinginkan oleh Musa untuk dapat memperoleh hati yang bijaksana ini, kita dapat menemukan bahwa Musa sedang berdoa untuk memiliki hati yang memiliki sebuah cakupan nilai yang luar biasa. Hati yang bijaksana adalah hati yang berharga dari permata, hati yang berharga dari emas, hati yang berharga dari segala sesuatu yang diinginkan orang, hati yang membawa orang sampai kepada kehidupan, hati yang kemudian membawa orang hidup dalam perkenanan Allah. Apakah saudara menginginkan hal itu? Itulah hati yang bijaksana. Itulah hati yang sebenarnya diinginkan oleh Musa. Dan Musa tahu ketika seseorang memiliki hati yang seperti ini, dia dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih bermakna, membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih memiliki energi positif, yang mampu memberikan dampak yang signifikan, yang dapat membawa hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah sebenarnya yang perlu dicari oleh orang di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dalam lagi kemudian kita bertanya, bagaimana hati yang bijaksana itu bisa kita dapatkan? Hokmah itu bisa kita terima. Nah, di dalam ayat inilah kita masuk kepada tema kita. Hati yang bijaksana adalah sebuah hati yang didapat melalui sebuah evaluasi spiritual yang kita sebut dengan menghitung hari-hari. Hati yang bijaksana, hati yang berhokmah, hati yang berhikmat, hati yang memiliki nilai kehidupan yang luar biasa itu didapat ketika orang mau menghitung hari-hari. Sebuah tindakan evaluasi spiritual yang dilihat dari sebuah perspektif rohani. Orang bisa menghitung dari perspektif macam-macam ya. Perspektif ekonomi, perspektif sosial, dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini, hati yang bijaksana itu didapat ketika orang mau terlibat dan mau mengaktifkan dirinya, melakukan evaluasi spiritual. Hitunglah hari-harimu. Hitunglah, beri waktu, beri kesempatan untuk merenungkannya, mencari tahu, melihat lebih detail setiap pengalaman demi pengalaman yang kita lewati. Kalau saudara menghitung uang saudara, saudara akan tahu secara detail berapa jumlah uang saudara. Kalau saudara menghitung jam-jam hidup saudara, saudara akan tahu detail berapa jam yang saudara pakai untuk ini, berapa jam yang saudara pakai untuk ini, berapa jam yang saudara pakai untuk itu. Saudara tahu. Tapi, kalau tidak, ya seperti yang saya katakan dalam perkataan awal tadi, kita bisa melihat hari kita tuh ya berlalu begitu saja. Yang kita tahu kita cuma capek. Yang kita tahu kita cuma letih, yang kita tahu kita cuma lelah. Karena kita kehilangan kesempatan untuk melihat lebih detail momen demi momen. Kita lupa untuk melakukan perenungan. Kita lupa untuk melakukan evaluasi. Saudara, ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Musa, apa yang diinginkan oleh Musa, untuk diajarkan oleh Allah, menghitung hari-hari,
maka kita akan dibawa untuk lebih detail memahami hari-hari kita. Pengalaman demi pengalaman. Hati yang bijaksana adalah hati yang lahir dari proses memahami pengalaman. Proses memahami kehendak Allah. Proses mengerti maksud Allah. Itu gabungan, saudara. Pengalaman, kepercayaan kepada Allah, ya, pengertian, itu melahirkan hati yang bijaksana. Makanya permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Allah. Makanya perspektif, cara pandang kita dalam menghitung hari-hari harus perspektif rohani. Ya, cara pandang rohani, jangan cara pandang yang lain, saudara. Saudara bisa pakai untuk menilai yang lain atau mengevaluasi yang lain. Boleh, ya. Misalnya kita mau melihat hari-hari kita secara ekonomis. Boleh, saudara hitung berapa waktu yang dipakai untuk usaha, berapa waktu yang dipakai untuk konsolidasi, berapa waktu yang dipakai untuk investasi, waktu, persiapan, dan sebagainya. Saudara bisa menghitung secara ekonomis, ya. Atau saudara bisa mengatung waktu yang dipakai untuk ini, waktu yang dipakai itu, agar hidup saudara bisa bernilai ekonomis. Oke. Tetapi yang menjadi poin kita di sini adalah bagaimana hati itu bisa bijaksana. Ya. Nah, untuk dapat memiliki hati yang bijaksana, Alkitab tadi mengatakan melalui doa Musa, hitunglah, belajar menghitung hari-harimu. Nah, bagaimana secara konkret, saudara, kita melakukan evaluasi spiritual, di mana kita menghitung hari-hari. Menghitung, menilai, mengevaluasi pengalaman-pengalaman hidup kita. Yang pertama, saudara, hitunglah atau evaluasilah setiap kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami setiap waktu, setiap hari. Berilah kesempatan untuk melakukan perenungan itu, termasuk segala pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini. Kenyataan-kenyataan berat yang mungkin sedang kita hadapi hari ini. Masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Berilah waktu sejenak untuk mengamatinya. Dan kemudian temukanlah Tuhan dan kehendaknya di dalam perenungan itu. Temukan Tuhan dan kehendaknya. Carilah Tuhan, ya, dan kebenarannya di dalam evaluasi itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Tuhan? Apa yang sebenarnya saya sedang alami di balik pergumulan ini? Apa yang sebenarnya Engkau sedang ajarkan kepadaku? Apa yang sebenarnya sedang Engkau perlihatkan kepadaku? Apa yang sebenarnya sedang Engkau tunjukkan kepadaku? Apakah mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan yang aku sudah lakukan? Saudara tidak akan pernah bisa menemukan itu jika kita tidak pernah memberi waktu lebih detail dalam setiap persoalan-persoalan waktu. Sama seperti kalau kita tidak memberi waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak akan pernah dapat menyelesaikan itu. Dibutuhkan sebuah waktu untuk berefleksi, sebuah waktu lebih detail, sebuah waktu untuk lebih dekat, memahami, melihat, mengamati, menganalisis segala sesuatu. Nah, ini butuh waktu, saudara. Inilah yang dimaksud. Hitunglah hari-harimu sedemikian sehingga engkau beroleh hati yang bijaksana. Di dalam evaluasi itu, saya yakin kita pasti menemukan Allah dan kehendaknya. Mungkin kita sudah berdosa, mungkin kita sudah keliru, mungkin kita sudah bersalah, mungkin ada langkah-langkah yang tidak tepat. Itu hanya kita bisa dapatkan melalui evaluasi besar dalam diri kita. Seberapa banyak saudara melakukan evaluasi itu dalam dirimu? Seberapa banyak engkau sudah melakukan evaluasi itu? Seberapa banyak engkau sudah mulai menghitung hari-harimu? Menghitung pengalaman-pengalaman. Ini yang pertama, saudara. Namun yang kedua, saudara, jangan juga, saudara, kita hanya sekedar menghitung sekian banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita perlu lebih lengkap mencoba untuk mengamati hidup, ya. Karena nanti kalau saudara membaca setelah ayat yang ke-12, saudara akan melihat doa dari Musa yang minta untuk Tuhan juga memberikan penyeimbangan dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Janganlah Tuhan, hidupku ini yang berat-berat saja. Tolong nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu buat aku. Pertolongan-Mu supaya hidupku ini seimbang. Kurang lebih seperti itu. Ayat yang disampaikan setelah ayat yang ke-12. Nah, itu berarti, saudara, bahwa secara konkret kita bisa melakukan evaluasi terhadap kenyataan-kenyataan pahit dalam diri kita. Tetapi yang kedua,
belajarlah juga untuk menghitung berkat-berkat Allah yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam diri kita. Saudara, kita perlu memperluas makna berkat ini. Tidak hanya sekedar uang, ya, tidak hanya sekedar keuntungan, tapi yang lain. Saudara bisa menghitung berkat itu dalam pengertian saudara menikmati kesehatan, saudara menikmati kekuatan, saudara menikmati berkat Allah, dan segala hal-hal yang membuat kita mampu menjalani hidup ini. Kemampuan menghadapi masalah. Coba saudara renungkan, itu juga sebagai bagian dari berkat Allah. Maka saudara, kita akan dibuat sadar bahwa ternyata sebenarnya Tuhan itu adalah pribadi yang selalu menyertai diri kita. Ketika kehidupan kita di tengah tantangan pergumulan, ternyata kita masih diberi kemampuan sampai detik ini menjalaninya. Di tengah-tengah resesi, kita masih diberi kemampuan ekonomi. Kita masih diberi pemeliharaan oleh Tuhan. Kita masih diberi makan oleh Tuhan. Kita masih diberi hidup. Kita masih diberi pekerjaan. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi keluarga yang baik. Kita masih melihat anak-anak kita sehat. Kita masih melihat keluarga kita sehat. Saudara, pernahkah kita berkata dan mencoba mengevaluasi bahwa inilah berkat-berkat Tuhan juga? Saudara, mungkin kita sudah melewati banyak pengalaman-pengalaman mujizat karena kita tidak memberi sedikit waktu lebih detail melihat kenyataan itu. Coba saudara hitung berkatmu hari ini. Sejak engkau bangun, berapa kesehatan yang Tuhan beri? Berapa banyak mungkin pertolongan-pertolongan dalam tanda kutip kecil yang mungkin kita anggap kecil, saudara, yang sebenarnya berdampak besar dalam diri kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi banyak pengalaman-pengalaman indah dari Tuhan. Saudara, hal inilah yang juga sebenarnya perlu untuk kita hitung. Dan bayangkan saudara, ketika saudara mulai menghitungnya, setiap berkat demi berkat, setiap berkat demi berkat yang saudara hitung dalam hidupmu, engkau akan tahu bahwa ternyata di tengah-tengah lautan pergumulan yang engkau hadapi, rupanya Tuhan itu juga selalu hadir, dekat dengan engkau, memegang tanganmu, menguatkan engkau, memberikan kepadamu kekuatan, memberikan kepadamu kemampuan, memberikan kepadamu selalu kesanggupan untuk melewati tantangan hidup. Tapi selama ini hal itu terluput karena kita jarang melakukan evaluasi penting dalam diri kita. Saudara, kalau kita memberikan waktu sedikit untuk melakukan perenungan, saudara akan sadar dan saudara akan memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi hari ini karena engkau tahu ternyata Tuhan itu selalu beserta dengan saya. Namun selama ini karena kita selalu tertuju kepada hal yang jauh lebih besar, kita anggap seperti persoalan-persoalan itu. Kita terlalu besar memberi fokus, kita terlalu sibuk mengantisipasi hidup kita, sehingga kita lupa menghitung berkat demi berkat, berkat demi berkat. Ternyata berkat Tuhan luar biasa di tengah tantangan ini. Kalau saudara menemukan kenyataan ini, kalau saudara melihat kenyataan ini, saya yakin dan percaya, hatimu pasti dibangkitkan. Rohmu pasti dibangkitkan. Semangatmu pasti dibangkitkan. Ya, Tuhan ternyata selalu hadir dalam diri saya. Tuhan ternyata selalu hadir dalam hidupku. Di tengah pergumulanku, kalau aku melihat waktu demi waktu, detik demi detik, ternyata karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita terlalu sibuk untuk mengantisipasi hidup ini sampai kita lupa melakukan evaluasi demi evaluasi spiritual. Hitunglah berkatmu satu-satu. Sama seperti pujian yang sering mungkin Bapak Ibu sering nyanyikan. Hitung berkatmu satu-satu. Nikmati berkat itu. Hitung, resapi, rasakan. Saudara, engkau akan diberi kekuatan. Dan engkau melihat, oh ternyata di tengah kesibukanku mengantisipasi, tangan Tuhan itu selalu dari waktu ke waktu menolong kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sadari. Sehingga kita melihat waktu itu terlalu cepat berlari, terburu-buru. Karena kita terlalu sibuk melihat masalah-masalah hidup kita. Kita lupa melihat pertolongan demi pertolongan yang sebenarnya ada dalam diri kita.
Saudara, mari hitung. Hitunglah, hitunglah berkat-Mu. Hitunglah setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Nafas kesehatan di tengah-tengah masa pandemik ini. Kebahagiaan, kekuatan, semangat, optimisme. Itu berkat yang luar biasa. Yang harus kita syukuri. Syukurilah. Syukurilah. Mungkin tidak banyak orang yang seberuntung engkau hari ini. Mungkin tidak banyak orang yang sebahagia engkau hari ini. Atau mungkin tidak banyak orang yang bisa menikmati jauh lebih baik daripada apa yang saudara miliki hari ini. Banyak yang mungkin lebih di bawah saudara. Banyak yang lebih sedang terperosok, sedang menghadapi pergumulan yang jauh lebih berat. Tantangan yang jauh lebih berat. Pergumulan yang mungkin jauh lebih berat. Kita bersyukur, saudara, bisa menikmati semua ini. Dan mari kita hitung berkat itu. Mari kita belajar menghitung hari-hari itu. Engkau akan dibuat sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Baik siang maupun malam, baik panas maupun hujan. Kasih setia Allah selalu nyata dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hitunglah, hitunglah, hitunglah. Hatimu akan dibuat Tuhan menjadi bijaksana. Hadapi hari ini bersama Tuhan dan evaluasi dirimu. Lihatlah berkat Tuhan selalu menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segala berkat yang Engkau beri buat kami. Ampuni kami, seringkali kami tidak menghiraukannya. Seringkali kami tidak memberi waktu untuk menghitung setiap berkat demi berkat yang Engkau sudah kerjakan dalam diri kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk menghitung berkat itu satu demi satu, agar kami memperoleh hati yang lebih bijaksana. Mampukan kami, ya Allah. Dan biarlah hati kami terus terangkat padamu. Karena kami tahu ketika hati kami bijaksana, kami akan dapat berjalan terus dengan jauh lebih baik, mengatur langkah-langkah, melakukan pembaruan tindakan, pembaruan pikiran, membuat hidup kami lebih bermakna, lebih positif dalam menghadapi hari-hari ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah berkat yang sama turun atas hidup anak-anak-Mu, turun atas mereka semua, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu menyertai mereka hari ini, sampai selama-lamanya. Kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan jika saudara memiliki kebutuhan doa, saudara silakan tulis permohonan doa saudara di kolom komentar, dan kami akan berdoa buat saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.